Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nona Ustazah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 3, benda di sekitarku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang berasal bukan dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Ayo kita baca informasi berikut. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Sifat karet diantaranya yaitu kedap air, elastis atau lentur, mudah terbakar, dan kedap udara. Amati benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang tersedia. Contoh, nama bendanya yaitu peniti. Bahan pembentuk peniti yaitu logam. Kemudian, nama benda gayung. Bahan pembentuknya plastik. Lalu, nama benda ikat rambut. Bahan pembentuknya karet. Silahkan kalian bisa melengkapi lagi jawaban-jawaban tersebut. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa perhatikan lingkungan rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Jika kamu belajar di rumah, berarti perhatikan tempat sampah yang ada di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah tersebut? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak ataupun keluarga sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Jika kamu belajar di rumah, berarti musyawarahkan bersama keluargamu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di lingkunganmu.
Tuliskan hasil musyawarah di kotak yang tersedia. Berikut ini contoh cara meningkatkan kebersihan sekolah. Yang pertama, membersihkan papan tulis saat pergantian jam pelajaran. Kemudian, membuang sampah di tempatnya. Lalu, terapkan jadwal piket kelas yang efektif. Selanjutnya, perhias dinding kelas dan merapikan kelas serta peralatannya setelah digunakan. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Mengapa adik-adik? Karena kaca mudah sekali pecah dan juga bahaya jika terkena tangan. Nah, coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Ya, kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter atau disingkat dengan M kecil. Kemudian sentimeter disingkat atau disimbolkan dengan cm, hurufnya kecil semua ya. Dan milimeter atau disimbolkan dengan mm. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Perhatikan gambar penggaris berikut. Ya, penggaris kayu ini umumnya panjang maksimalnya adalah 1 meter. 1 meter itu terdiri dari 100 cm. Jadi skala yang kecil-kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya sampai 100 hitungannya. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berikutnya, perhatikan gambar penggaris aluminium ini. Ini dari satu angka ke angka yang lain, dari angka 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, itu besarnya satuannya adalah 1 cm. Ya, ini ada tulisannya cm. Nah, berikutnya itu ada strip-strip kecil yang setiap satu nomor ke nomor yang lain berjumlah 10. Itu menunjukkan satuan milimeter. Jadi 1 cm itu terdiri dari 10 milimeter. Contoh, Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Jadi panjang pita yang diukur oleh Beni yaitu 5 meter lebihnya 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Berarti kita ubah 5 meter 30 cm itu ada berapa cm? Ya, ingat tadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sehingga karena di situ adalah 5 meter, maka sama dengan 500 cm. Dan lebihnya 30 cm, maka kita jumlahkan dengan 30 cm. Maka total panjang pita yang diukur oleh Beni yaitu 530 cm.